everyone, my name is Namain Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation. Pentingnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta menciptakan hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna barang atau jasa. Dalam perekonomian modern, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibanding pelaku usaha karena keterbatasan informasi, daya tawar, serta kemampuan untuk menilai mutu produk. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen. Di Indonesia, isu perlindungan konsumen semakin penting seiring pesatnya perkembangan perdagangan, baik secara konvensional maupun digital. Konsumen tidak hanya membeli barang dari pasar lokal, tetapi juga dari luar negeri melalui platform e-commerce. Kondisi ini menuntut regulasi yang mampu melindungi hak-hak konsumen lintas batas negara. Selain itu, perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan usaha tidak merugikan kepentingan masyarakat dan tetap berlandaskan etika bisnis yang sehat. Kesadaran hukum konsumen pun perlu ditingkatkan agar mereka dapat menuntut haknya secara benar. Dengan memahami konsep perlindungan konsumen, diharapkan mampu menganalisis hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam konteks hukum, sosial, dan ekonomi, serta memahami mekanisme penyelesaiannya. Pengertian perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, negara memiliki peran aktif dalam menjamin hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang atau jasa dari tindakan yang merugikan. Konsumen sendiri didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen berlaku bagi semua individu yang menggunakan produk secara langsung. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen memperoleh keadilan dengan rasa aman, sedangkan pelaku usaha didorong untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Selain melalui undang-undang, perlindungan konsumen juga diwujudkan dalam bentuk lembaga dan mekanisme pengawasan seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSN. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Prinsip perlindungan konsumen berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Asas manfaat berarti bahwa seluruh kegiatan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Asas keadilan menekankan perlakuan yang setara antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal hak dan kewajiban. Sementara itu, asas keseimbangan menghendaki adanya hubungan harmonis yang tidak menindas salah satu pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan melindungi konsumen dari risiko penggunaan barang dan jasa yang membahayakan kesehatan atau keselamatan. Prinsip terakhir yaitu kepastian hukum, memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak konsumen dapat diproses dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan asas ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemerintah
penyelesaian sengketa, dan pembentukan lembaga yang berfungsi mengawasi pelaku usaha. Hak-hak konsumen. Menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak penting, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk. Nah, konsumen juga memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak atas kompensasi bila mengalami kerugian, serta hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen agar lebih cerdas dalam bertransaksi. Hak-hak tersebut memberikan landasan bagi konsumen untuk melindungi diri dari praktik bisnis tidak jujur. Misalnya, jika konsumen mengalami keracunan akibat produk makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan, maka ia berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Pemahaman hak konsumen serta disertai kesadaran untuk menegakkannya. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen ini. Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau jasa demi keselamatan diri, beriktikat baik dalam melakukan transaksi, serta membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Konsumen juga berkewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patuh dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berarti menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban secara etis. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berjalan secara harmonis. Jika salah satu pihak lalai, maka potensi konflik dan kerugian ekonomi dapat meningkat. Dengan memahami kewajiban ini, konsumen dapat menjadi bahan aktif dalam menciptakan pasar yang adil, aman, dan transparan. Tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri memiliki tanggung jawab hukum atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian atau menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap kualitas produk, penyampaian informasi yang jujur, serta jaminan purna jual. Dalam konteks modern, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan data pribadi konsumen yang dikumpulkan secara digital. Selain aspek hukum, tanggung jawab moral pelaku usaha juga penting, yaitu menjaga etika bisnis, tidak menipu, dan tidak menyesatkan konsumen melalui iklan atau promosi palsu. Dengan menjalankan tanggung jawabnya, pelaku usaha tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap produknya. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga untuk melindungi hak konsumen, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang berperan memberikan saran kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan undang-undang. Selain itu, terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berfungsi memberikan advokasi dan pendampingan kepada konsumen yang dirugikan. Mekanisme penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyediakan jalur mediasi, arbitrase, dan konsiliasi di tingkat daerah. Bila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, konsumen dapat menempuh jalur hukum perdata di pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan konsumen di Indonesia juga terstruktur meskipun masih memerlukan peningkatan efektivitas. Dengan peran lembaga-lembaga ini diharapkan hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara adil dan efisien. Tantangan perlindungan konsumen di era digital, di mana perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Transaksi online lintas batas membuat pengawasan semakin sulit, sementara penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Nah, konsumen seringkali tidak mengetahui identitas pelaku usaha, kualitas produk, maupun kejelasan garansi. Selain itu, belum semua pelaku e-commerce terdaftar dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.
Dalam menghadapi hal ini, diperlukan penguatan regulasi seperti pelindungan data pribadi yang ditetapkan pada Undang-Undang PDP 2022, di mana edukasi konsumen digital dan kolaborasi antara pemerintah, platform, serta lembaga pengawas. Perlindungan konsumen digital bukan hanya tentang keamanan transaksi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Jadi, perlindungan konsumen merupakan komponen penting dalam menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama yang melindungi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berbisnis secara etis. Nah, kalian mahasiswa perlu memahami konsep perlindungan konsumen karena akan berperan sebagai calon pelaku usaha, auditor, maupun pembuat kebijakan di masa depan. Pemahaman ini akan membantu menciptakan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Selain aspek hukum, perlindungan konsumen juga memiliki nilai moral, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya akan menciptakan pasar yang sehat dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pihak dalam sistem ekonomi nasional. Thank you for watching this learning video until the end. See you again in the next session.